Malam ini kita akan mengkaji tentang isti'adzah. Ya. Kalau di Jawa Barat namanya ta'udz. Kalau di Jakarta ta'awudz. Ya. Ya. Jadi isti'adzah, ta'udz dan ta'awudz itu artinya sama. Ya. Apa artinya? Memohon perlindungan. Berlindung, melindungkan diri. Itu namanya apa? Isti'adzah atau ta'udz atau ta'awudz. Ya. Tapi isti'adzah itu harus benar. Isti'adzah itu harus tepat. Isti'adzah itu harus dinilai ibadah. Ya. Maka isti'adzah yang tepat, isti'adzah yang benar, isti'adzah yang dinilai ibadah oleh Allah adalah berlindung, melindungkan diri, memohon perlindungan kepada yang paling kuat, ya. Kepada yang paling gagah, kepada yang paling perkasa, kepada yang paling tak terkalahkan. Siapa? Allah. Ya. Jadi isti'adzah yang benar, isti'adzah yang tepat, isti'adzah yang dinilai ibadah adalah melindungkan diri, ya, memohon perlindungan atau berlindung kepada yang paling kuat, paling gagah, paling perkasa, yang tak terkalahkan. Ya. Selalu menang, nggak pernah kalah. Ya. Kenapa kepada Allah? Karena Allah itu paling gagah. Ya. Allah itu paling kuat. Ya. Allah itu paling perkasa. Dan hanya Allah pemilik kekuatan. Hanya Allah pemilik kegagahan, hanya Allah pemilik keperkasaan yang tak terkalahkan. Siapa yang bisa mengalahkan Allah? Ya. Ada nggak yang bisa mengalahkan setan? Ada nggak? Ada. Orang yang diikhlaskan oleh Allah. Karena kelemahan setan itu apabila manusia itu ikhlas kepada Allah. Dan ikhlas kepada Allah itu susah kecuali yang diikhlaskan oleh Allah. Ya. Karena Allah tidak memerintah kepada kita kecuali untuk ibadah kepadanya dengan tulus dan ikhlas dalam mentaati aturannya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a. Ya. Baru kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat. Ya. Itulah agama yang syarat dengan nilai ketaatan yang dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam surat Al-Hadid ayat 25, ya. Bahwa Allah tuh maha kuat, Allah tuh maha gagah, Allah tuh maha perkasa. Diawali dengan kalimat wa anzalnal hadida fih. Dan kami, kata Allah, telah menurunkan besi. Kalau Allah telah menurunkan besi, berarti besi itu dari mana? Dari atas besi itu. Ya. Ya. Sampai sekarang itu jalan tol nggak pernah berhenti, ya. Bikin rumah nggak pernah berhenti. Rata-rata pakai besi nggak? Kira-kira kalau ditimbang sudah berapa ton itu besinya, ya? Nggak habis-habis, ya. Ya. Kenapa? Ya. Karena besi yang Allah turunkan dari langit, Allah masukkan ke dalam bumi, kemudian naikkan ke tempat yang paling tinggi yang bernama gunung. Makanya ada gunung besi. Ya. Di mana ada gunung besi?
di Australia. Emas dimasukkan ke dalam bumi, dinaikkan ke tempat yang paling atas yang bernama gunung. Gunung emas di mana? Di Indonesia ya, gunung emas itu. Ada gunung kristal. Allah turunkan air, masukkan ke dalam bumi, naikkan ke tempat yang paling tinggi. Gunung yang isinya air. Dan ternyata air gunung itu bersih, sehat, higienis. Orang rebutan itu sumber mata air yang bernama gunung itu. Ada yang dibikin aqua, ada yang dibikin fit, ada yang dibikin minerale, ada yang dibikin aides, ada yang dibikin super O2. Itu kira-kira sudah berapa banyak air yang diambil dari gunung itu. Dan gak habis-habis kan? Ya. Jadi ketika Allah berbicara tentang kekuatan, ketika Allah berbicara tentang kegagahan, Allah menyebut bahwa besi itu diturunkan dari langit. Di sini ada orang Madura nggak? Nah. Pengen besi naik ke langit. Banyak itu ya, besi di langit. Mau air banyak di langit. Ya. Mau emas banyak di langit. Ya. Jadi yang dimasukkan ke bumi, air, besi, emas itu cuman sedikit, cuman seuprit. Ya. Tapi jangankan dengan besinya ya, dengan rongsokannya saja banyak nggak yang kaya raya? Banyak ya, padahal rongsokan, apalagi besinya ya, luar biasa. Jadi manusia itu sebenarnya kaya karena dikayakan oleh Allah. Ya, coba aqua tuh, setiap hari berapa juta atau berapa miliar tuh dia dapat duit ya. Iya, dikayakan oleh Allah itu. Ya, pabrik air kemasan itu. Ya. Demikian pula toko emas, penambang emas. Ya. Pengolah emas, penjual emas, mereka kaya dikayakan oleh Allah karena emasnya dari Allah. Ya. Nah setelah itu Allah menjelaskan, ya, fihi ba'sun syadidun. Ya. Jadi pada besi itu ada kekuatan yang sangat dahsyat. Ya. Bikin jalan tol tuh, kontainer berapa ton satunya Pak ya? Kalau tanpa besi ambruk nggak tuh jalan tol? Iya, ya. Kekuatan yang luar biasa itu. Ya. Bikin pisau, bikin palu, ya. Bisa nggak maku pakai jidat? Nggak bisa. Pakai ini ditonjok-tonjok, pakai ini nggak bisa tuh, nggak bisa. Pakai besi, ya. Gergaji. Pakai besi itu, ya. Linggis pakai besi. Gitu. Ini kekuatan yang sangat luar biasa. Ya. Kemudian wa manafi linas, di samping manfaat lainnya buat manusia dengan kekuatan besi itu, ya. Bisa dijadikan berbagai macam perkakas, alat untuk memudahkan, mempercepat, ya, memperbagus pekerjaan manusia. Ya. Walaupun besi sangat kuat, besi sangat kokoh, tapi ternyata di tangan Nabi Lut itu jadi lunak. Ya. Jadi Nabi Lut itu bikin baju besi dengan tangan itu. Ya. Kalau si Limat cuma membengkok-bengkokkan doang ya. Ya. Cuma membengkokkan linggis, ya. Tapi Nabi Daud mah bukan membengkokkan, melunakkan dengan apa? Iya, digini lunak itu. Ya. Bikin baju besi dengan tangannya itu. Ya. Nggak dibakar, ya. Nggak ditempa, pakai tangan aja dia. Ya. Ini namanya mukjizat. Ya. Tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Waliya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib. Ya. Dengan diturunkannya besi yang memberikan kekuatan dan manfaat buat manusia, Allah pengen tahu
Siapa yang membela Allah? Siapa yang membela agama Allah? Siapa yang membela Rasul-Rasul Allah? Jadi umat Islam itu tidak mungkin bisa membela agama Allah. Tidak mungkin bisa membela Rasulullah. Tidak mungkin bisa membela kitab Allah kalau tidak punya kekuatan seperti besi katanya, ya. Nabi Daud itu kecil, sedangkan Jalut tinggi besar. Tidak pernah terkalahkan. Tapi oleh Daud mati itu dengan apa? Dengan ketepel. Ya. Ketepel, tapi bukan ketepel sembarang ketepel. Ketepel yang ditarik ya, oleh orang yang punya kekuatan. Tapi di balik itu Nabi Daud itu suaranya merdu ya. Jadi jangankan nyanyi, tasbih saja, zikir saja ya. Gunung ikut itu berzikir bersama Nabi Daud. Burung ikut berzikir bersama Nabi Daud. Saking merdunya ya. Jadi sebenarnya ya, tidak melakukan nyanyi-nyanyi yang tanpa makna itu ya, tapi dengan menyanyikan ya, zikir itu bisa merdu juga ya, bisa bikin orang tertarik ya, gitu kan. Itu dalam Indonesian Idol dan sebagainya kan ada yang tampil ya, menyanyikan sholawat dan sebagainya, banyak yang nangis ya. Bukan hanya merdu, tapi menyentuh hati. Ya. Ya. Coba kalau nyanyi si Jablay itu, ya. Walaupun merdu nggak ada yang hatinya tersentuh ya. Atau nyanyi 1 jam saja apa tuh ya. Ya. Nah, kemudian innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah tuh maha kuat dan maha gagah. Maha mulia, maha perkasa. Ya. Itulah Muslim yang diharapkan oleh Allah. Muslim yang didambakan oleh Allah. Muslim yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Harus kuat melebihi kuatnya besi. Ya. Tapi juga harus lembut. Ya. Di samping perkasa dan gagah. Ya. Kemudian yang selanjutnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, kataballah. Ya. Allah sudah bikin ketetapan. Ini tolong nih, ya. Apa kata Allah? La aglibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Ya. Aku akan mengalahkan. Aku akan memenangkan. Aku dan Rasulku ya akan mengalahkan dan memenangkan. Ya. Ketika berhadapan dengan orang kafir, baik jin maupun manusia, termasuk iblis sekalipun, ya, tidak akan bisa mengalahkan Allah. Ya. Ketika di belakangnya ada Allah dan Rasulnya, umat Islam tampil nggak bakal kalah, karena Allah tuh qawiyyun azizun. Ya. Umat Islam 300, orang kafir 900, kalah yang 900. Umat Islam 10.000 itu, sedangkan orang kafir 200.000, kalah itu. Ya. Di Indonesia umat Islam dengan umat yang non Muslim banyakan mana? Nah, siapa yang kalah? Kan? Ya. Dalam sejarah itu ketika Allah bersama umat Islam dan Rasul bersama mereka, ketika tampil di medan perang. Ya, baik perang fisik ataupun perang yang lainnya, itu selalu yang tampil itu ya, adalah umat Islam. Ya. Dan ini sudah jadi ketetapan, aku dan Rasulku akan memenangkan. Ya. Itu. Kenapa? Innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah itu maha kuat lagi maha gagah dan perkasa. Ya.
Demikian pula dalam memberi rezeki. Ya. Siapa yang kuat ngasih rezeki seluruh penduduk Indonesia. Ya. Makanya tidak diadakan lockdown ya. Ya. Kalau lockdown siapa yang nanggung makan? Pemerintah ya. Yang nanggung minum, yang ngasih duit dan sebagainya pemerintah kalau lockdown. Ya. Tapi nggak kuat. Ya. Tapi yang namanya Allah ngasih rezeki itu bukan kepada manusia saja. Sampai kepada semut yang ada di lubang, ikan yang ada di dalam lautan atau dalam air, Allah yang ngasih rezeki. Ya. Jadi innallaha huwar razzaq. Ya. Sesungguhnya Allah tuh maha pemberi rezeki. Ya. Saya juga kadangkala suka heran. Ya. Ibu saya di Bandung ya, dengan 2 anak. Ya. Yang satu nganggur, yang satu ya, mata pencahariannya tuh sehari cuma 6.000. Ya. Tapi bisa hidup. Ya. Itu di Permai itu tukang sepatu berjejer ya. Itu yang nyarpis sepatu berapa orang sehari ya? Ya. Tapi kok tetap jualan, berarti ada ya? Ada langganannya itu. Ya. Itu di perguruan tinggi itu tukang ketik skripsi ya. Banyak banget ya. Fotokopi dan sebagainya. Tapi semuanya oleh Allah dikasih rezeki itu. Dikasih rezeki. Ya. Tapi ketika di perumahan, ya, ini warung berantem ya, ya, berantem. Tapi di pasar itu jualannya sama, ya, berjejer, nggak berantem. Kok di rumah jadi berantem? Ya, cuma 2 warung, ya. Padahal Allah tidak akan salah ngasih rezeki, karena Allah tuh Ar-Razzaq, ya. Kemudian Dzul Quwwatil Matin. Allah tuh mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh, ya. Itu. Allah tuh bisa mencabut ubun-ubun, ya. Ya. Jadi nggak usah dipukul, nggak usah digebug, ya. Dengan dicabut ubun-ubun saja nggak bisa apa-apa, ya. Jadi ternyata kekuatan manusia itu ada di sini, kehebatan manusia itu ada di sini. Kecerdasan manusia itu ada di sini. Pas dicabut, udah nggak bisa apa-apa. Ya. Ya. Baca surat Al-Alaq itu. Ya. Ada ubun-ubun itu. Ya. Jadi kita harus berlindung kepada Allah karena Allah tuh maha kuat. Allah tuh maha gagah, maha perkasa dan kemudian maha kokoh. Ya. Maha kokoh. Itu surat Az-Zariyat 58. Ya. Jadi jangan takut dengan rezeki. Ada orang yang stres padahal mau pensiun, belum pensiun. Mau pensiun sudah stres. Apalagi sudah pensiun. Berarti dia tidak yakin Allah itu sebagai Ar-Razzaq. Allah maha pemberi rezeki. Ya. Ya. Kenapa manusia disuruh berlindung kepada Allah? Karena manusia itu lemah. Manusia itu lemah, ya. Dan karena manusia itu lemah, Allah kasih keringanan, ya. Allah kasih kemudahan, ya. Di antaranya dengan agama Islam, ya. Jadi agama Islam itu bukan satu-satunya agama yang benar saja, tapi satu-satunya agama yang paling mudah, paling ringan untuk diamalkan. Ya. Bani Israel kan di zaman Nabi Musa itu disuruh sholat 1 harinya 50 kali. Ya. Kalau 1 hari 50 kali, 1 hari 24 jam, berarti kita sholatnya 2 jam sekali. Ya. Repot nggak? Berat nggak sholat 2 jam sekali?
Tapi kemudian Rasul dipanggil langsung menghadap Allah sampai ke Sidratul Muntaha yang di dekatnya ada surga Jannatul Ma'wa. Dapat perintah sholat, ya. Asalnya 50 waktu. Kemudian bolak-balik disuruh Musa itu. Karena Bani Israel nggak mampu tuh 50. Sampai 5 kali juga nggak bakal mampu umatmu katanya. Ya. Benar kan? Walaupun 5 kali. Ada yang sholatnya setahun sekali, ada nggak? Ada. Ya. Ada yang sholatnya setahun 2 kali, Idul Adha dan Idul Fitri. Ada yang sholatnya itu seminggu sekali. Sholat apa? Iya. Ada yang sholatnya ya, mungkin ya, duhur, asar, maghrib, isya, subuh kagak. Mungkin bisa. Atau duhur, asar, maghrib, isya enggak. Ya. Atau maghrib masih di jalan, nggak sholat juga. Berat itu. Ya. Tapi itu sebenarnya sudah diringankan oleh Allah. Ya. Yuridullah khaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Ya. Ini suratnya An-Nisa 28. Ya. Allah hendak memberi keringanan kepada kalian. Karena manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Ya. Dalam keadaan lemah. Ya. Untuk menjadi kuat itu lama, tapi untuk menjadi lemah cepat. Ya. Coba manusia itu kan asalnya berbaring, kemudian tengkurap, kemudian duduk, ya. Kemudian ngerondang, ya merangkak ya. Kemudian berdiri, kemudian jalan, kemudian lari, kemudian loncat. Itu lama itu. Tapi kemudian untuk jadi tua, rentak dan lemah cepat itu. Cepat, ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, Inna dina yusrun, ya. Sesungguhnya agama Islam itu mudah. Mudah agama Islam itu, ya. Satu-satunya ibadah yang dilakukan seumur hidup itu cuma satu. Ibadah yang paling lama cuma satu. Apa? Ibadah yang paling lama apa? Nikah itu ibadah yang paling lama ya. Ya. Bapak udah berapa tahun nikah? Ini udah berapa tahun ya? Ya. Saya nikah 84, sekarang 2021. Udah berapa tahun itu? Ya. Ya. Sholat. Berapa menit sholat itu? Sebentar. Saum berapa jam? Haji berapa hari? Ya. Gitu. Coba kalau sholat sepanjang waktu, seperti sholatnya malaikat. Ya, malaikat tuh ruku terus, ya, sujud terus kan gitu. Berzikir terus, nggak pernah berhenti. Ya. Gitu. Manusia nggak bakal bisa tuh melakukan itu. Makanya dikasih keringanan, karena manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ya. Dikasih agama yang paling mudah, agama Islam. Wala yushada, ya. Ad-dina ahadun illa ghalabahu. Makanya Islam yang mudah itu jangan dipersulit. Ya. Islam yang ringan itu jangan diperberat. Ya. Saya pernah nerangkan. Ya. Istighfar yang paling banyak setelah sholat itu 3 kali. Tasbih yang paling banyak 33 kali. Ya, tahmid yang paling banyak 33 kali. Kemudian takbir yang paling banyak 33 kali. Supaya genap 100 ditambah tahlil yang paling banyak 1 kali. Tuh ada jamaah yang nyalat tuh. Ustaz, nggak begitu. Itu kan Nabi, ya, yang maksum, ya. Sedangkan kita maklum. Kita harus lebih dari 1 kali, lebih dari 3 kali, lebih dari 33 kali. Kalau bisa beribu-ribu kali kita bertahlil, berzikir itu katanya, istighfar itu. Ya. Kalau itu dilaksanakan berat nggak tuh? Berat, berat. Ya. Sudah dikasih ringan oleh Allah,
malah diberat-beratin. Sudah dikasih mudah oleh Allah, malah disusah-susahkan. Nah, makanya tidak akan bisa melaksanakannya. Oleh karena itu kata Allah, kata Rasul, fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadati wa rauhah wa syai'im minad duljah katanya, ya. Maka berlakulah lurus kalian, ya. Kemudian mendekatlah kepada yang benar, berilah kabar gembira, gunakanlah waktu awal pagi dan setelah duhur dan sebagian dari waktu malam hari. Ya, jadi tidak 24 jam sholat itu, ya. Kalau 5 kali 5 menit cuman 25 menit itu, ya. Kemudian dan dengan kehendak Allah, dengan ilmu Allah, ya, dan dengan kuasa Allah, ternyata perjalanan hidup manusia itu diawali dari lemah dan kemudian diakhiri dengan lemah pula. Ya, manusianya itu kan asalnya lemah, kemudian kuat, ya, kemudian lemah. Betul kan? Ya. Itu ilmu Allah, itu kehendak Allah, itu kuasa Allah yang tidak bisa dilawan. Ya. Bisa nggak melawan tua? Ya. Melawan keriput bisa nggak? Ditarik-tarik gitu kan? Ya. Pada akhirnya kelihatan juga, ya. Itu yang paling kuat tidak keriput itu cuma 1 titik puspa, ya. Tapi sekarang udah kelihatan keriputnya nggak? Udah, ya. Nggak bisa melawan umur, ya. Nggak bisa melawan bentuk dan rupa yang sudah ditetapkan oleh Allah, ya. Kemudian yang selanjutnya Allah berfirman, ya. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan, katanya, ya. Allah yang telah menciptakan kalian dari lemah, kemudian menjadikan dari lemah menjadi kuat, kemudian menjadikan dari kuat menjadi lemah, bahkan dikasih bonus syaibatan. Apa syaibatan tuh? Uban. Ya. Waktu lemah pertama, ya, rambutnya gimana? Hitam, ya. Kulitnya lembut, ya, kenceng, gitu kan. Tapi setelah itu, ya, kulitnya gimana? Ya. Rambutnya gimana? Ya. Nah, kata Allah, yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan makhluknya itu sesuai dengan kehendaknya. Ya. Ada binatang yang oleh Allah diciptakan cuma seminggu umurnya. Ya. Manusia umurnya ada yang 100 tahun enggak? Ada. Coba lihat ayam. Ya. Berapa lama umur ayam itu? Ya. Tikus coba berapa umurnya tuh? Ya. Kecoa berapa umurnya? Ya, yang paling lama umurnya adalah manusia. Ya. Wa huwal alimul qadir. Karena Allah tuh maha berilmu. Allah tuh maha kuasa melakukan apa saja. Ya. Kemudian yang selanjutnya, sebagian makhluk yang lemah, sebagai makhluk yang lemah, manusia sangat membutuhkan perisai. Perisai untuk melindungi diri dari ancaman yang membahayakan, ancaman yang merugikan, ancaman yang mencelakakan, ancaman yang membinasakan. Ya. Jadi di dunia ini ada ancaman, hati-hati itu. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah tuh. Ya, ada ancaman. Bisa membahayakan, bisa merugikan, bisa mencelakakan, bahkan bisa membinasakan. Kita lihat di TV, ya, orang pada berlarian ketika gunung apa? Itu Gunung Semeru. Luar biasa, ya. Itu ketakutan yang luar biasa. Ketika tsunami, ya, di Aceh pada lari, gitu. Jadi bisa dari atas, dari bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Dan itu perlu pelindung diri.
Perlu pelindung diri. Ternyata ada yang menarik ketika terjadi tsunami di Aceh. Masjid Raya, masjid paling besar, namanya masjid apa tuh? Baitur Rahman ya. Itu nggak apa-apa ya, air nggak masuk ke dalam itu. Ya. Tapi rumah-rumah di sekelilingnya itu berapa desa tuh ya? Desa atau kecamatan Pak? Habis itu. Itu saking dahsyatnya tsunami. Kapal besar itu dibawa ke tengah kota. Ke daratan tuh, nyampe ke daratan itu. Kapal besar. Berarti kekuatan tsunami-nya itu sangat luar biasa. Ya. Bayangkan kalau nanti pada hari kiamat semua laut ditsunamikan. Ya. Ditsunamikan. Ya. Iya, semua laut. Bukan hanya Gunung Semeru, semua gunung diletuskan. Ya. Menumpahkan benda-benda yang berat dan sangat berharga. Ada gunung yang keluar air tuh ya, yang dibikin aqua dan sebagainya. Ada gunung yang keluar emas, keluar batu, keluar perak, keluar kristal, keluar besi. Walaupun itu benda berharga, ada yang tertarik nggak? Nggak ada yang tertarik. Rasa takut, panik, bingung mengalahkan segalanya. Ya. Kemudian ada bukti bahwa manusia itu lemah dan wajib berlindung kepada Allah yang paling kuat, ya, maha perkasa dan maha kokoh. Itu sering kita ungkapkan lewat doa. Ya. Ada yang hafal nggak doanya nih? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal khuzni wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhal'id dain wa ghalabati rijal. Ya, ada yang hafal enggak? Itu sebenarnya kita sedang mengakui, mengikrarkan lewat doa kepada Allah SWT bahwa kita itu makhluk yang lemah. Ya. Pertama, ya, Allahumma ya Allah, ini a'udzubika minal hami. Semuanya aku berlindung kepadamu dari bingung. Ya. Kita suka bingung nggak? Nah, berlindung kepada Allah tuh. Ya, kalau bingung. Jadi bingung itu berarti tidak bisa mengatasi masalah. Berarti lemah itu. Ya, ketika dihadapkan kepada masalah kadang-kadang manusia bingung, lemah itu. Kemudian apa? Wal hazani. Ya, sedih itu, sedih. Ya. Jadi bingung, kemudian sedih. Ya. Tidak bisa memutuskan masalah, tidak bisa menghadapi masalah, bingung dia. Kemudian wal ajazi, lemah itu, ya, lemah. Ya. Ya. Buktinya lemah, ya. Bisa nggak dari sini ke Jakarta, dari Jakarta ke Bandung jalan kaki? Atau ke Tasik, ke Jogja, jangan, nggak bisa, lemah. Perlu apa? Perlu kendaraan. Ya, perlu kendaraan. Ya. Ini sebagai pelajaran. Ada nggak yang kuat jalan kaki? Ya, dari Jakarta, misalnya sampai Manado ya? Ada nggak yang kuat? Ada ya? Tapi nanti di alam mahsyar setelah dihisab itu disuruh jalan sampai surga itu. Itu berapa kilometer tuh jaraknya ya? Gitu. Kemudian dia apa? Wal kasali, malas. Malas itu bukti manusia lemah. Ya. Jadi yang tidak sholat ke masjid, yang tidak ngaji ke masjid itu bisa jadi pertama sakit ya. Kedua ada urusan penting. Yang ketiga apa? Malas, ya. Malas itu bukti lemah itu, ya. Apa istilah anak muda sekarang itu namanya apa? Mager. Apa mager? Malas gerak. Wal bukhli. Apa bukhli itu? Pelit. Nah, pelit itu bukti lemah, ya. Kalau bisa berbagi itu, ya, maka itu kuat itu. Umar bin Khattab ketika diminta infak, dia ngasih setengah dari kekayaannya. Ya. Abu Bakar ketika diminta infak dikasihkan semuanya itu. Ya. Jadi Abu Bakar semuanya,
Umar bin Khattab setengahnya, kalau kita diminta infak setengah-setengah. Berarti apa setengah-setengah? Ragu kan? Ragu itu. Ya. Itu bukti lemah. Pelit itu bukti lemah. Ya. Ya. Kemudian apa? Wajubni, pengecut. Pengecut. Ya, pengecut itu takut yang tidak masuk akal. Ya. Takut banyak anak tuh. Ada nggak yang takut banyak anak? Padahal anak itu rizki. Ya. Kalau anak itu soleh, anak itu berbakti kepada kedua orang tua. Tapi walaupun banyak anak, tidak ada yang soleh, tidak ada yang berbakti kepada orang tua, itu orang namanya mandul. Walaupun anaknya banyak. Tapi kalau anaknya soleh, ya. Jadi di Sindang itu ada tukang serabi, anaknya 10 atau berapa ya. Memang waktu kecil tuh repot ngurusnya kata dia. Tapi setelah gede semuanya kerja, pas gajian ada yang ngasih 1 juta, ada yang ngasih 2 juta, ada semua gajinya dikasihkan sama dia. Ya, sampai dia nyesel kenapa nggak punya anak 20 gitu. Iya. Betul kan? Itu doa ketika ada orang yang dikasih anak, dikasih bayi, di antaranya apa? Waruzikta birrohu, mudah-mudahan kebaikannya menjadi rizki. Menjadi rizki. Jangankan punya anak 10, ya. Punya anak 1, tapi kemudian soleh. Ya. Rizkinya diberkahi. Ya. Orang tuanya gak bakal susah. Ya. Saya punya anak, ya. Kemudian soleh, pinter lagi. Ya. Itu orang tuanya, ya. Tiap tahun diajak umroh, ya. Setiap 10 hari terakhir ya, bulan Ramadan umroh itu tiap tahun itu. Ya. Semua adik-adiknya tuh diajak kerjasama dengan dia, bekerja ya di bawah manajemen dia. Demikian pula saudara-saudaranya yang pensiun ditarik semua ya. Padahal 1 orang itu. Ya. Bagaimana kalau kita punya anak 20 seperti itu? Ya. Kemudian apa lagi? Wadol idain. Nah ini Bu, ya Pak, ya. Kita berlindung kepada Allah ya dari terlilit utang. Ya. Jadi kalau ada negara terlilit utang, berarti negara itu kuat atau lemah? Lemah. Ya. Ada negara yang tidak punya utang, tapi ada negara yang terlilit utang sampai tidak bisa bayar utang. Itu namanya dol idain. Dol idain. Akibatnya apa? Wa golabatir rijal. Ini lemah juga, ya. Apa? Ditindas, dijajah oleh bangsa lain. Itu lemah. Makanya ini doanya penting tuh. Doanya penting. Doa agar tidak terlilit utang. Doa agar tidak ditindas oleh orang lain, bangsa lain. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wal ajali wal kasali wal jubni wal bukhli wa dzal idain wa ghalabati rijal. Kalau bisa baca ketika sujud. Kalau seluruh muslim di Indonesia ketika sujud baca itu, insya Allah tidak akan lama ya Indonesia tidak punya utang. Indonesia akan bebas dari penindasan dan penjajahan bangsa lain. Baca doa ini. Ya. Coba angkat tangan siapa yang hafal. Baca. Ini sudah saya share ke grup ya Masjid Al Hidayah ya. Pak Ruslan udah ya? Udah di-share kan? Hah? Nggak usah dihafal kalau tidak hafal. Jadi setelah istighfar, setelah zikir, setelah tahlil, kemudian berdoa. Tinggal gini aja, tinggal HP-nya dibuka. HP-nya dibuka. Tapi paling afdal ketika sujud. Cuman kalau sujud kan nggak bisa dibaca ya. Masa begini sujud? Nah, habis sholat aja baca tuh, ya. Nanti. Nah, Pak Ruslan itu di grup itu ada berapa sih? Ada berapa orang di grup? Nah, 12. Ya udah di-share. Ya, di-share kepada keluarga masing-masing, saudara masing-masing.
agar baca ini. Tujuannya diantaranya supaya bebas utang, bebas penindasan. Ya, insya Allah, amin. Ya, ada yang ditanyakan silakan. Ada waktu 6 menit, silakan. Ya, nah, itu barangkali ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum wa lakum minkum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.